students, good morning. How are you today? It's nice to meet you again. Miss Maria senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Setelah minggu lalu kita belajar melalui aplikasi Zoom, kita bisa berinteraksi. Minggu ini kita akan belajar melalui video ya. Ada kombinasi, nanti ada Zoom lagi, nanti ada video lagi, Zoom lagi, video lagi gitu ya. Okay, I hope you are in a good condition and you are already set to learn English with me. Yeah, of course you have to prepare yourself, your books, your pen or pencil, dan juga pastinya kamu sudah duduk dengan nyaman dan mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Tolong jangan di skip, tolong jangan langsung belakangnya aja. Pengen lihat tugasnya aja lah. Jangan, nanti kamu ketinggalan info yang penting di tengah-tengah mungkin ya. Dan kalau misalnya nanti Miss Maria terlalu cepat menjelaskan, anak-anak bisa pause dulu videonya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kalau sudah mengerti, sudah mengulang dari bagian yang kamu nggak tahu atau yang ketinggalan, kamu bisa play kembali videonya, oke? Yang pasti ini lebih fleksibel daripada Zoom. Kalau Zoom kan nggak bisa terlalu lama karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi kalau video ini anak-anak bisa belajar dengan santai ya, oke? Tapi tetap saya harus tetap disiplin dan tolong perhatikan semua tugas yang Miss Mar berikan dalam video ini. Oleh karena itu tadi Miss Mar bilang tolong diikuti dari awal sampai akhir. Sebentar kok, cuma 30 menitan lah sekitar itu, oke? Ya, Miss Mar harap kalian bisa mengikuti dan melaksanakan anjuran Miss Maria dengan baik. Before we go on to the next topic, I would like to review the material from last week. Kita review sedikit materi dari minggu lalu, yaitu we have learned about dari mana benda-benda berasal ya, benda-benda dan dari mana asal mereka. Masih ingat ya semuanya? Made in, grown in, fished in, comes from. Masih ingat ya? Ada banyak, ada salmon, ada coconut, pineapple, fruit, PC, digital camera, a candle, sandals, and so on. Kalau nggak salah ingat, Miss Maria minggu lalu memberikan PR halaman 23 bagian A ya. Sudah dikerjakan semua? Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan, dan bagi anak-anak yang belum, yang lupa, tolong dikerjakan ya. Karena ini ilmu bukan buat Miss Maria, tapi ini ilmu buat kamu. Jadi kalau kamu dikasih tugas dikerjakan. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita akan lanjut lagi mempelajari topik yang sama, hanya ini ada tambahan-tambahan materinya. Now let's open the book, page 24, halaman 24. Your student books, of course, your student books. We're going to listen to a track, and while you listen to the track, you read the comic strip ya. Jadi selagi kamu mendengarkan rekaman, kamu juga baca ini comic stripnya, and then we will discuss it later. You ready? Let's go. A. Listen and repeat. This place is amazing. They have everything. I just need an umbrella. We also need new school uniforms. They're not sold here, are they? This is the tech floor. Look, clothing is on the 3rd floor. Right, and there's a movie theater on the 5th floor. This school's uniform is made in Italy, isn't it? Yeah, it's really expensive. Our school uniforms are a lot cheaper. Now we have money to go to a movie. Tadi itu cerita about the story is about Brian and his friend
going to the mall. Okay, Brian and his friend going to the mall. They need to buy some things. Mereka perlu membeli beberapa barang. Brian's friend needs an umbrella. Jadi temannya Brian itu perlu payung. How about Brian? Brian and his friend need new school uniforms. And then his friend said, "They're not sold here, are they?" Maksudnya seragamnya kan nggak dijual di sini toh. This is the tech floor. Ya, tech means technology. Jadi itu lantainya itu lantai tentang alat-alat elektronik. Tentu saja seragam tidak dijual di sana. And then they look at the map. Ya, mereka melihat peta. Look, clothing is on the 3rd floor. Oh, ternyata baju ada di lantai 3. Right, and there's a movie theater on the 5th floor. Jadi dan juga ada bioskop di lantai 5. And then they found out that mereka menemukan bahwa ada seragam sekolah yang made in Italy. Terbuat dari Italia, negara Italia. Wow. Yeah, it's really expensive, Brian said. Jadi Brian bilang, wah iya memang mahal itu. Dari Italia ternyata. And then Brian said, our school uniforms are a lot cheaper. Jadi seragam sekolah kita jauh lebih murah sih. Lalu temannya bilang, now we have money to go to a movie. Dan mereka menggunakan sisa uangnya untuk nonton bioskop gitu. Nah, itu tadi the story about Brian and his friend. Okay. Now let's answer the questions in part C. Number 1, where are the school uniforms? A, on the 1st floor. B, on the 3rd floor. C, on the 5th floor. B, on the 3rd floor. Good. The clothing is on the 3rd floor. Number 2, what is on the 5th floor? A, a movie theater. B, clothing stores. C, tech stores. Yes, A, a movie theater. Number 3, where is the expensive uniform made? A, USA. B, Thailand. C, Italy. Yes, the answer is C, Italy. Yeah, the uniform is made in Italy. Okay, good. Now let's move on to page 25, part A. Listen and say. I hope all of you say the vocabulary with loud voice. Oke, meskipun Miss Par nggak dengar, tapi Miss Par harap kalian bisa menirukan pengucapannya supaya kamu tahu ya. Oke. A. Listen and say. Number 1. Suitcase. Suitcase. Number 2. Souvenir. Souvenir. Number 3. Trumpet. Trumpet. Number 4. DVD. DVD. Number 5. Skis. Skis. Number 6. Umbrella. Umbrella. Number 7. Curtains. Curtains. Number 8. Uniform. Uniform. Okay, now let's read together. On my mark. Number 1, suitcase. Number 2, souvenir. Number 3, trumpet. Number 4, DVD. Number 5, skis. Number 6, umbrella. Number 7, curtains. Number 8, uniform. Excellent job, everyone. Okay, now let's listen to it once again, and then we will write the letters. Okay, you write the letters inside the little white squares there. Jadi di sini nanti tulisnya ya seperti biasa. Di sini sesuai dengan apa yang kamu dengarkan. Okay, you ready? Let's go.
B. Listen and write the letters. A. Don't forget to take your umbrella when it's raining. B. My dad says he will buy a souvenir for me on his business trip. C. I need to buy a new uniform before I start school again next week. D. I always close the curtains in my room before I go to sleep. E. I practice the trumpet for 1 hour each day. F. You can rent skis at the resort when you go skiing. G. I like to watch DVDs at home on the weekend. H. I will pack my suitcase tonight before we go on vacation tomorrow. Oke, sudah dengarkan ya? Miss Mar harap kamu serius mengikuti ini ya. Oke, kali ini Miss Mar tidak memeriksa jawaban secara lisan. Miss Mar akan tayangkan jawabannya di layar ini. Oke, ini dia. Oke, sudah kalian cek. Kalau terlalu cepat bisa di pause, diulangi lagi ke bagian yang tadi yang ada ada jawabannya. Oke. Now, this is the important part C. Oke. I want you to pay attention to this box. Oke, this box. Oke. Ini Miss Maria sudah jelaskan sedikit di pertemuan yang lalu. Oke. I will read first. You listen to it very carefully, okay? Bismar akan baca dulu. Nanti kalian dengarkan dengan seksama, okay, ya? That suitcase is made in Italy, isn't it? Yes, it is. No, it isn't. It's made in China. Oke, kita bahas dulu. Yang bagian atas ya. Kalian lihat ada yang dicetak merah yaitu is. Oke. Kenapa pakai is? Karena bendanya ada satu. Suitcase. One suitcase. That's why the to be-nya adalah is. Oke. Kalau suitcase-nya ada banyak baru berganti ke are. Oke. That suitcase is made in Italy. Lalu ada belakangnya isn't it? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya begini. Koper itu dibuat di Itali, bukan? Ya. This is asking for clarification. Ini meminta kejelasan atau klarifikasi. Ya, kalian pernah dengar toh, misalnya gini, kamu sudah makan kan? Nah, kamu punya uang kan? Nah, kan yang belakang itu seperti ini dalam bahasa Inggris. Oke? That suitcase is made in Italy, isn't it? Oke, respon atau jawabannya itu bisa dua, bisa yes, bisa no. Nah, kalau yang yes, yes it is, artinya iya. Mengklarifikasi bahwa pernyataan di depan itu benar. Yes, that suitcase is made in Italy. Tapi bisa juga jawabannya no. No, it isn't. Bukan. It's made in China. Koper itu dibuat di Cina. Paham ya? Contoh selanjutnya yang bawah. Those skis are made in Europe, aren't they? Kita bahas satu-satu. Are, kenapa dipakai are? Karena bendanya jelas lebih dari satu. Kita bisa lihat dari tulisannya itu ada S-nya kan belakangnya ya. The skis are made in Europe, aren't they? Nah, yang belakang ini
Kalian lihat yang belakang ini mengikuti yang depan. Ya ini. Karena di sini is, di sini juga is. Nggak boleh ini is, di sini are, nggak boleh. Di sini are, di sini is, nggak boleh. Mengikuti ya, kalau is di depan, di belakang juga is. Kalau are di depan, di belakang juga are. Namun bentuknya yang berbeda. Di sini kan positif, di sininya jadi negatif. Di sini juga positif, di sininya jadi negatif. Tinggal ditambahkan not saja. Di sini juga ditambahkan not saja. Oke? Nah, kalau diartikan Papanski itu terbuat di atau terbuat dari Eropa, bukan? Ya, kembali lagi asking for clarity or clarification ya. Asking for clarity or clarification. Kejelasan atau klarifikasi. Dan respon untuk jawabannya bisa dua. Bisa yes, bisa no. Yang yes, yes they are. Ya, betul. Ski itu dibuat di Eropa. Tapi yang tidak, no they aren't. Bukan. They are made in Japan. Mereka terbuat di Jepang atau mereka dibuat di Jepang. Oke, paham ya? Kalau belum paham, stop sampai sini dulu videonya. Kamu ulangi lagi dari depan, bukan dari depan. Bagian yang Miss Mar jelaskan di awal tadi. Ya, awal penjelasan yang ini ya. Oke, kalau sudah jelas anak-anak, sekarang waktunya kamu yang membuat dialog seperti ini. Oke, menggunakan gambar dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, yang nomor 1 ini suitcase. And then number 2 is skis. Number 3 is umbrella. Number 4 is souvenir. Number 5 is uniform. And then number 6 is trumpet. Oke. Kalian pilih 2 saja dari 6 gambar ini, pilih 2. Oke. Kalian buat seperti yang atas ini 1, yang bawah ini 1. Oke. Jawabannya kalau bisa jangan yes semua, ada 1 yang no. Ya. Paham ya? Contoh misalnya, Miss Mar pilih nomor 3 dan nomor 2 misalnya ya, 3 dan 2. Oke, 2 dan 3, oke lah. Nomor 2 ini negara apa ini? Jepang, oke, Jepang ya, ini Indonesia ya, oke. Those skis are made in Japan, aren't they? Karena kan 2, kita pakai yang ini kan. Nah, those skis are made in Japan, aren't they? Kalau responnya berarti kalau gini gimana? Yes, they are. Good. Yes, they are. Lalu nomor 3. That umbrella is made in the USA, isn't it? That umbrella is made in the USA, isn't it? No, it isn't. It's made in Indonesia. Oke, paham anak-anak seperti itu ya? Oke. Kalian rekam dialognya dalam bentuk video. Lalu itu dikirimkan ke Miss Maria. Oke? Ya, itu tugas yang pertama. Oke, video dialog ya. Oke, now let's move on to the next page. We're going to read a story about the Silk Road. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah artinya jalur sutra. Apa itu jalur sutra? Nah, Miss Maria sempat mencari di Google gitu kan. Apa itu jalur sutra? Nah, jalur sutra itu adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat.
Ya, jadi artinya ini adalah jalur perdagangan benda-benda yang menghubungkan dunia bagian timur dan dunia bagian barat. Oke, kita baca saja, kita dengarkan. Kamu membaca dalam hati. Oke, kita dengarkan ya. A. Listen and read. The Silk Road. Where do your favorite things come from? A lot of the items you use every day probably come from another country. This is all thanks to international trade. Goods are made in one country, then flown, shipped, or driven to another country. It hasn't always been so easy to get products from other parts of the world. More than 2,000 years ago, there were no planes or trains. Goods were transported over land by animals such as camels and horses. Merchants needed safe paths to transport their goods. These paths were called trade routes. The largest of these trade routes was called the Silk Road. The Silk Road was named for its most profitable good, silk from China. The Silk Road provided a route between China, Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and Europe. The two largest trading stops on the route were China and Rome. Romans loved Chinese silk for its beautiful designs and soft texture. They traded large amounts of gold for this luxury good. The Silk Road wasn't only for transporting goods, however. It allowed the countries that it connected to trade ideas, art, technology, and religions too. Oke, ya tadi kita sudah baca The Silk Road. Anak-anak kalau misalnya ada kata-kata yang anak-anak nggak ngerti, nggak paham, anak-anak bisa buka kamus ya. Kalian sudah kelas 5 harus tahu cara menggunakan kamus ya. Jadi kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, gunakan kamus ya. Miss Mar juga seperti itu. Meskipun sudah jadi guru, ada beberapa kata yang Miss Mar belum paham, belum tahu artinya apa. Miss Mar gunakan kamus. Oke. Nah, mari let's discuss about the Silk Road. Jadi kita yuk diskusikan tentang bacaan ini ya, the Silk Road atau jalur sutra. Nah, kalian sadar nggak sadar banyak benda-benda yang kamu gunakan untuk kehidupanmu sehari-hari itu datang atau berasal dari negara yang lain ya. Minggu lalu sudah Miss Mar sebutkan contoh seperti televisi, AC, mesin cuci, mungkin juga sendok, piring, itu mungkin saja berasal dari negara yang lain. Ya, nah, hal ini terjadi itu berkat perdagangan internasional. Benda-benda yang tidak bisa kita produksi sendiri, kita bisa dapatkan dari negara yang lain. Nah, benda-benda yang kita gunakan itu dibuat di negara mereka, lalu diterbangkan atau dikirim lewat kapal kepada negara-negara yang membutuhkan. Nah, memang gak gampang untuk mendapatkan benda-benda yang kita butuhkan dari negara lain. Nah, ditulis di situ lebih dari 2000 tahun yang lalu belum ada kapal terbang atau kereta. Jadi benda-benda atau barang-barang itu disebarkan itu lewat darat, jalur darat dengan bantuan hewan seperti unta dan kuda. Nah, para pedagang yang menyebarkan atau membawa benda-benda itu membutuhkan jalur yang aman ya, yang bebas dari perampok. Nah, jalur-jalur itu yang dinamakan jalur perdagangan. Nah, salah satu jalur perdagangan yang paling besar dan terkenal itu adalah jalur sutra ini, the Silk Road. Kenapa kok dinamakan jalur sutra? Kenapa kok sutra? Kenapa kok nggak jalur panci atau jalur emas atau jalur apa gitu? Karena itu di situ dikatakan dalam halaman 27 yang bagian atas sendiri, the Silk Road was named for its most profitable good. Jadi dinamakan jalur sutra karena benda yang paling menguntungkan pada waktu itu adalah sutra dari Cina. Sutra itu kain anak-anak. Ya, jalur sutra ini menyediakan rute atau jalur menghubungkan dari antara Cina,
Asia Tenggara, India, Asia Tengah, Afrika, bukan Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jadi memang jalur yang dihubungkan oleh jalur sutra ini sangat luas. Tadi di awal Miss Mar juga sudah mengatakan bahwa jalur sutra ini menghubungkan antara dunia timur dan dunia barat. Oke. Nah, ketika berdagang itu ada 2 titik pemberhentian yang paling terkenal, yaitu di Cina dan di Roma. Ya, orang-orang Roma itu sangat suka, sangat mencintai sutra Cina ini karena desainnya yang indah dan teksturnya yang lembut. Nah, mereka menukarkan emas mereka, orang Roma itu menukarkan emas mereka dengan kain sutra dari Cina yang terbaik. Nah, dan ternyata jalur sutra ini tidak hanya mentransportasikan benda-benda, tidak hanya mengirimkan benda-benda atau bertukar benda-benda, menukarkan benda-benda antara negara satu dengan negara yang lain, tapi mereka juga, jalur ini juga memungkinkan negara-negara itu bertukar kebudayaan, bertukar ide, bertukar kesenian, teknologi, dan juga bertukar agama. Nah, itu tadi adalah jalur sutra, the Silk Road. Okay. Now we are going to answer the questions to deepen our understanding about the story. Jadi untuk memperdalam pemahaman kita tentang cerita ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian pada waktu menjawab pertanyaan tidak usah menulis, tapi digaris bawahi saja bagian dari cerita itu yang merupakan jawabannya. Oke. Kita mulai dari halaman 26 dulu ya. Di kotak yang merah itu, how were goods transported 2000 years ago? Bagaimana sih cara benda-benda itu ditransportasikan atau dikirimkan 2000 tahun yang lalu? Bagaimana cara pengiriman mereka itu loh? Ya? Ya. Goods were transported over land by animals such as camels and horses. Yang ini bisa tunjukkan ya. Dari sini. Goods were transported over land by animals such as camels and horses. Jadi 2000 tahun yang lalu itu, karena belum ada pesawat, belum ada kereta, mereka berjalan lewat jalur darat dengan bantuan binatang seperti unta dan kuda. Good. Page 27. Which places did the Silk Road connect? Tempat-tempat mana sajakah yang dihubungkan oleh jalur sutra? Ya, the Silk Road provided a route between China, Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and Europe. Yang ini. The Silk Road provided a route between China, bla bla bla, sampai Europe ini. Jadi kalian garis bawahi ya. Jadi tempat-tempat yang dihubungkan itu ada Cina, Asia Tenggara, India, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Last question. Why did the Romans love Chinese silk? Kenapa orang Roma itu, warga Roma itu sangat suka dengan sutra dari Cina? Ya, Romans love Chinese silk for its beautiful designs and soft texture. Ini Romans ya, Romans love Chinese silk for its beautiful design and soft texture. Jadi orang Roma itu suka sutra Cina karena desainnya yang sangat indah dan juga teksturnya yang lembut. Oke, itu tadi kita sudah membahas halaman 26 dan 27. Now let's move on to page 28. Part D. Listen and answer the boys' questions. Ini pertanyaannya masih tentang cerita di halaman 26-27 ya, tentang Silk Road tadi. Oke, kalian coba menjawab pertanyaan dari anak laki-laki ini. D. Listen and answer the boys' questions. Hi, Mel. Are you busy? Not really. I'm just doing some homework.
What's it about? It's about international trade. Number 1. What's international trade? Cool. I'm reading about the Silk Road right now. Number 2. Why was it called the Silk Road? Oh, I know about Chinese silk. It's beautiful. Number 3. Who bought the Chinese silk? Oh, was it expensive? It was, but the Romans loved it. E. Listen again. Oke, sudah? Kalian sudah jawab? Nah, kalau sudah jawab berarti anak-anak kita akan memeriksa jawabannya. Oke, memeriksa jawabannya dengan mendengarkan track yang selanjutnya, oke? E. Listen again and check your answers. Hi, Mel. Are you busy? Not really. I'm just doing some homework. What's it about? It's about international trade. What's international trade? It's when goods move between countries. Cool. I'm reading about the Silk Road right now. Why was it called the Silk Road? It was for transporting silk. Oh, I know about Chinese silk. It's beautiful. Who bought the Chinese silk? The Romans. Oh, was it expensive? It was, but the Romans loved it. Oke, how about your answers? Are they correct? Ya, jadi yang nomor 1 itu, what is international trade? A, it's about goods moving between countries. Ya. Number 2, why is it called Silk Road? C, it was for transporting silk. Ya, itu jawabannya ya. And then number 3, who bought the China silk? A, the Romans. Yeah, very good. Now, let's move on to the last part of our lesson today, part F. Okay? Complete the chart with information from the reading. Okay, about the Silk Road. Okay? Goods. Goods artinya benda-benda. Benda apa yang diperdagangkan di Silk Road ini? Yes, of course, the answer is silk. Ya, sutra. What about the transportation? How does the silk transported back then? Jadi waktu itu mereka transportasinya pakai apa? Animals, ya. Animals such as camels and horses. Ya, animals such as camels and horses. Kalian tulis ya. Kalau Miss Mar terlalu cepat, di pause dulu nggak apa-apa. How about age? Umur dari Silk Road ini berapa? 2000 years. Ya, 2000 years old. 2000 tahun. Waduh, tua sekali ya. 2000 tahun. And then the places. Which places connected by the Silk Road? Tempat-tempat mana saja yang dihubungkan oleh Silk Road ini? China, Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and Europe. Oke, ya kalian tulis ya. Nah, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Oke, untuk memeriksa jawaban kalian, Miss Lar akan tayangkan jawabannya. Ini dia. Oke, anak-anak sudah selesai semua. Seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Masih ingat kan ya tadi tugas yang pertama? Yaitu dialog dari halaman 25, bagian C,
Pilih berapa? 2. Oke, pilih 2 gambar. Tuh, tugas yang pertama. Dikirimkan videonya, dikirimkan ke Miss Maria langsung ya. Lalu yang kedua, dari workbook. Workbooknya halaman 18 sampai 20. Oke. Page 18 to 20. Halaman 18 sampai 20. Oke, ini Miss Mar tunjukkan. 18, 19, dan 20. Untuk yang workbook ini dikerjakan saja. Tidak perlu dikirim, tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim ke Miss Maria, dan belum waktunya dikumpulkan. Oke, diingat-ingat ya. Yang perlu dikumpulkan saat ini adalah video dialognya saja. Untuk workbook, masih nanti. Kalian tugasnya hanya mengerjakan saja yang workbook. Paham ya? Sekali lagi Miss Mar ulangi. Yang dikirimkan adalah video dialognya saja. Untuk workbook dikerjakan. Oke? Tidak perlu difoto, tidak perlu dikirimkan. Juga belum waktunya dikumpulkan. Nanti, waktunya dikumpulkannya nanti. Oke? Nanti akan ada info selanjutnya. Paham ya? Oke? I think that's all for our today's lesson. I'll see you again next week. Goodbye.